Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya, khususnya pada pagi hari ini di waktu subuh yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah anugerahkan padaku kemenangan bis-sabah, sebagaimana Allah turunkan azab untuk kaum 'Ad di waktu sore. Maka atas dasar inilah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan itu kalau menyerang dimulai dari waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan ketaatan, kebaikan, termasuk salah satunya yaitu ketaatan dalam jihad fi sabilillah. Ya. Di antara tafsir wal 'adiyati dhabha fal mughirati subha. Ini pula yang nanti menjadi salah satu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada 3 komandan atau 3 pemimpin kaum muslimin di dalam peristiwa perang Mu'tah, di mana 3.000 pasukan muslimin berjumpa dengan 200.000 pasukan Romawi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa besar di tahun ke-8 ini yaitu adanya perang Mu'tah. Kajian yang lalu telah kita sampaikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak biasanya memilih pasukan dengan kepemimpinan 3 komandan. Dan ini adalah satu-satunya jihad di masa Rasul yang panglimanya langsung 3, pertama dan terakhir kali. Artinya sebelum itu tidak ada Nabi membentuk panglima lebih dari 1 gitu. Makanya disebut dengan Ghazwatul Umara atau Ma'rakatul Umara, peperangan yang dipimpin oleh beberapa komandan. Saat itu yang menjadi pilihan pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil dari orang yang terdekat dengan beliau yang pernah menjadi anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Dan ternyata awalnya ada beberapa yang kurang setuju, termasuk Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa harus Zaid bin Harithah? Padahal masih banyak lagi dari kalangan sahabat yang ahli di dalam militer, berpengalaman dalam jihad menemani Rasul. Karena Zaid bin Harithah itu baru menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dimulai tahun ke-5 Hijriah. Dalam tema jihad ya. Di Badar, di Uhud belum. Tapi menurut hadis di dalam Sahih Bukhari, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini dinukil oleh kalimatnya Abdullah bin Umar, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'tsan. Jadi Nabi kita mengirim pasukan. Wa ammara alaihim Usamah bin Zaid. Ini di penghujung kehidupan beliau. Saat itu yang Nabi pilih menjadi komandan adalah Usamah. Fatana'a ba'dhun nas fi imaratihi. Yang terjadi, banyak sebagian sahabat kurang setuju. Karena di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali. Kenapa harus Usamah bin Zaid yang usianya masih kurang dari 18 tahun? Faqad kuntum tud'ununa fi imarati abihi min qablu. Wallah in kana khalifan li imaratihi wa in kana laminal ahabban nas ilayya wa inna hadza lamin ahabban nas ilayya ba'dahu. Nabi pertegas itu. Ketika sebagian sahabat kurang setuju kalau Usamah bin Zaid jadi pemimpin, Nabi mengatakan dulu sebagian kalian juga enggak setuju bapaknya jadi pemimpin. Usamah bin Zaid, berarti bapaknya namanya Zaid bin Harithah. Dulu di peristiwa Mu'tah, ketika aku mengambil Zaid bin Harithah menjadi komandan, sebagian kalian juga kurang setuju. Sekarang sama, anaknya dipilih menjadi pemimpin, kalian juga kurang setuju. Ketahuilah bahwa Zaid bin Harithah di antara orang yang paling aku cintai, dan anaknya adalah orang yang paling aku cintai sesudahnya. Dan kaidahnya kan, ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta, berarti kita cinta atau benci? Cinta. Kalau Rasulullah benci, berarti kita juga harus benci. Ini bentuk syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya itu. Maka belajar sirah Nabi Muhammad SAW itu bisa banyak dampaknya, membawa maslahat. Itu modal besarnya ini, cinta dulu sama Rasul SAW. Jangan malah dibuat alasan, lah itu kan Nabi, Rasul, maksum, ya, langsung diampuni kalau berbuat salah, pembuka surga, pembawa kunci surga, dijamin masuk surga. Terus kita beralasan ini semuanya, wah berat. Dan terus kita mau contoh siapa kalau bukan Rasul? Ya, kita mau nyontoh siapa? Aristoteles, Plato, ya, bahaya. Makanya jangan termakan syubhat ini. Lain Nabi, ya. Pertama karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Nabi, dan Nabi itu dari kalangan manusia. Selagi itu di ranah manusia, maka di situ pasti bisa ditiru. Baru di ranahnya risalah, nubuah, mukjizat, lah itu yang nggak bisa kita tiru. Ya, kalau bangun malamnya kita bisa niru apa enggak? Bisa. Semangat ya di dalam beramal bisa. Memang volume, kualitas ya nggak bisa disamakan. Cuma 24 jam yang beliau lakukan
itu bisa kita kerjakan 24 jam, mau zaman dulu sampai zaman sekarang. Baik, jadi inilah yang kemudian meluruskan pemahaman yang keliru di antara para sahabat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan bahwa Zaid bin Harithah ini orang yang aku cintai. Cintailah dia dan ridhai dia saat aku pilih dia menjadi pemimpin. Ini komandan yang pertama. Ya, kenapa harus kita ulang-ulangi? Karena hati-hati nanti di luar sana ya banyak yang menjadikan Zaid itu pengen menjadi orang yang pertama. Karena aslinya itu tetap komandan nomor satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Karena masih ahli baitnya Rasul. Masih ada nasabnya dengan Bani Hashim, masih sepupuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya yang menyatakan ini adalah orang-orang yang afiliasinya kepada Syiah. Dia gak ridho kalau orang pertamanya siapa? Zaid bin Harithah, bukan ahli bait, gak masuk nasab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli bait harus yang paling atas. Maka hati-hati ya, pokoknya ahli bait itu lebih baik ya daripada yang lainnya. Kalau bicara kealiman, kesolehan ditimbang sesuai Al-Quran dan Sunnah, kita setuju. Ahli bait yang ternyata keimanannya dan amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah lebih baik dari yang lainnya, kita setuju itu. Seperti Hamzah ahli bait, Abbas ahli bait, putra-putra mereka Abdullah bin Abbas ya ahli bait, setuju kita. Nah sekarang ya, bilangnya ahli bait tapi amalannya jauh, sampai harus mengatakan pokoknya selagi ahli bait gendeng ritek lebih mulia daripada alimnya tapi bukan ahli bait. Waduh, repot kalau kayak gini ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan menunjuk Ja'far bin Abi Thalib menjadi panglima yang kedua, itu bukan kemudian merendahkan beliau, tetap memuliakan beliau. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari ya, dinukil oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, Nabi bersabda, asbahta khalqi wa khuluqi. Jadi Nabi itu bilang di hadapan Ja'far dan didengar oleh beberapa sahabat, asbahta khalqi wa khuluqi, engkau itu orang yang paling mirip denganku dari sisi perawakan dan akhlak. Ini namanya pujian apa hinaan ini? Puji. Berarti meskipun Zaid menjadi komandan pertama Ja'far ya berikutnya, bukan kemudian merendahkan Ja'far. Ja'far tetap mulia. Nggak ada orang yang diajak bicara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut kamu itu orang yang paling mirip denganku secara fisik, perawakan dan juga akhlak. Gimana nggak senang itu? Ya, karena Ja'far bin Abi Thalib berarti masih satu kakek dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masih sepupuan. Dan Nabi sangat gembira sekali setelah Ja'far itu datang dari Habasyah. Ya, setelah datang dari Habasyah, Nabi baru pulang dari perang Khaybar. Ya, Nabi peluk, Nabi cium keningnya, Nabi kemudian mengatakan, ala ubasyiruka, mau enggak aku kasih kabar gembira, mau enggak aku kasih kabar gembira? Kata Ja'far, apa itu ya Rasul? Nabi mengatakan, aku enggak tahu Ja'far, hari ini aku sangat bahagia.
Saya nggak tahu bahagianya apakah karena menang di Khaybar atau kalau karena kamu telah datang. Ya, Nabi memuji Ja'far saking senangnya, nggak tahu nih Nabi bahagia di perang Khaybar menang dan ini puncak kemenangan muslimin melawan Yahudi, atau karena Ja'far dan rombongan dari Muhajirin Habasyah telah tiba di kota Madinah. Masya Allah. Nah, para ikhwah sekalian wal akhwat yang dirahmati Allah, pertemuan Nabi itu dengan Ja'far, ya, ini ada satu peristiwa di luar perang, ya. Nabi saat itu didatangi oleh putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah sudah syahid di Uhud. Ya, putrinya datang kepada Rasul. Kemudian intinya minta perwalian. Karena yatim, ya. Hamzah sudah meninggal syahid di peristiwa Uhud. Dan putri Hamzah, meskipun harusnya kan Nabi dengan Hamzah itu kan paman, berarti kan anaknya sepupu. Jadi putrinya Hamzah itu sepupu Nabi, tapi putrinya memanggil Nabi dengan ucapan ya ammi, pamanku. Kenapa? Karena Rasulullah dan Hamzah itu pernah mengambil ASI dengan seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Jadi meskipun Nabi dengan Hamzah secara nasab paman dan keponakan, tapi karena adanya radha'ah atau persusuan, Nabi dengan Hamzah adalah saudara sepersusuan. Makanya mahram. Ya, Nabi dengan putrinya Hamzah ponaan sepersusuan. Makanya putri Hamzah dengan Nabi nyebutnya Ami, pamanku, paman sepersusuan. Maka melihat kondisi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada beberapa sahabat yang mau menjadi wali dari putri ini, putrinya Hamzah. Maka saat itu Abbas, paman beliau, mau, biar saya aja. Saya kan saudara dari bapaknya. Berarti kan ini kan ponaanku. Sudah, saya urus saja perwaliannya. Kemudian dari kalangan keluarga Abdullah ibnu Umar juga ada yang mau. Udah, biarkan aja. Bahkan Zaid bin Harithah itu siap untuk menjadi penanggung jawab terhadap putrinya Hamzah karena kedekatan Zaid dengan Hamzah dahulunya. Tapi Ja'far juga tampil. Ya Rasul, biar dia ada di dalam perwalianku, biar menjadi tanggung jawabku. Kenapa? Karena istriku, Ja'far punya istri namanya Asma binti Umais radhiyallahu anha. Asma adalah bibinya putrinya Hamzah. Ya. Jadi ternyata ibunya, istrinya Hamzah dengan istrinya Ja'far itu saudara. Mendengar pengakuan Ja'far bahwa istrinya adalah buleknya bocah ini, maka Rasulullah SAW memilih, ya sudah, nak, kamu ikut keluarganya Ja'far. Sambil beliau bersabda, fa innal khalah bimanzilatil fa innal khalata bimanzilatil
punya kemiripan dan menjadi kedudukan sebagai pengganti seorang ibu. Ini yang kadang masih terlewat di tengah-tengah kaum muslimin, ya, khususnya dalam tema anak-anak yatim. Ya, pokoknya kalau sudah yatim, ya, mau didekatkan kepada saudara-saudara orang tua itu kayaknya susah gitu. Dan yang menjadi paklek bule juga kayaknya keberatan gitu. Padahal Islam mengatur seperti ini. Kalau anak laki-laki pengen melanjutkan karakter sebagai seorang laki-laki yang berjiwa kesatria, patriot, jantan, maka ambil dari sisi ammun itu saudara ayah. Karena ammun, paman dari sisi ayah, menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal. Tapi kalau anak perempuan dan pengen ngambil karakter feminisnya, keibuannya, kelembutannya, punya jiwa kasih sayangnya, maka didiklah bersama kholah. Jadi buliknya dari sisi ibu, karena bibi dari sisi ibu menggantikan posisi ibu dari anak tadi. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana kita melanjutkan birrul walidain, ya, pengen berbakti tapi orang tua sudah nggak ada, salah satunya gimana? Orang tua kita masih punya saudara atau tidak? Maman, bibi, pakde, bude kita. Nah, disitulah ada ada bakti kepada mereka, karena posisi mereka menggantikan orang tua, bukan malah dijauhkan. Ya, yang menjadi paman, bibi juga menjadi merasa keberatan. Enggak. Itu darahnya masih sangat dekat antara paman, bibi dengan keponakan. Baik, itu Ja'far. Yang ketiga, Rasul SAW memilih dari Ansor, yang dua dari Muhajirin. Zaid orang terdekat Rasul, Ja'far juga orang terdekat Rasul, bahkan ahli bait. Tinggal satu, yang satu dari Ansor, namanya Abdullah bin Rawahah. Dan ini penyair, ya, penyair di sisi Rasul SAW. Selain Hasan bin Thabit, Rasul juga punya sahabat dari kalangan ahli lughah, ahli sastra, ya, yang pandai untuk membuat syair-syair, bahkan dengan syair itu bisa melawan musuh-musuh dari orang-orang kafir, bernama Abdullah bin Rawahah. Perang Mu'tah itu sejarahnya banyak sekali ucapan Abdullah bin Rawahah yang modelnya pakai syair. Bahkan kuburannya Abdullah bin Rawahah di Yordania, di Mu'tah hari ini, ya, itu ada prasasti syairnya dia. Ya, di gerbang kuburannya siapa? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu itu diukir syair-syairnya ketika pra, saat, bahkan pasca perang Mu'tah. Karena memang beliau adalah penyair di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti beliau mengajak bicara dirinya sendiri. Ya. Ketika menyaksikan musuh kok 200.000, muslimin hanya 3.000. Ya, emang sih sejarahnya pasukan muslimin itu nggak pernah lebih besar dari pasukan musuhnya. Nah, ya 99% sih kayak gitu. Cuma ini terlalu jauh. 3.000 sama 200.000. Berarti 1 banding 70-an loh itu.
Kalau 1:2, oh muslimin masih bisa. 1:3, 1:10 terjadi di peperangan sebelumnya. Tapi ini 1:70. Makanya nanti Khalid mengatakan, aku menyelesaikan perang ini dengan patahnya 9 pedangku. Berarti kan otomatis bawa serep gitu pedang. 9 pedang patah. Karena seringnya baku hantam antara besi dengan besi, pedang dengan pedang, gempil, patah, ganti lagi gempil, patah, saking dahsyatnya pertempuran. 9 pedang. Ya. Abdullah bin Rawahah akhirnya diberangkatkan dengan 2 panglima yang lainnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad awsahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam biwasaya minha. Nabi pun melepas kepergian pasukan 3.000 ini. Ya, jadi Rasul nggak ikut. Dan Rasul juga meminta beberapa sahabat ring satunya juga nggak ikut. Jadi Mu'tah itu nggak ada Abu Bakar. Perang Mu'tah nggak ada Umar. Perang Mu'tah nggak ada Utsman. Ya. Jadi ring satu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di Madinah. Ya. Makanya banyak sekali sahabat-sahabat yang junior saat itu adalah Abdullah bin Umar itu ikut. Makanya cerita Mu'tah itu banyak diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar karena bapaknya nggak ikut. Ya, dia selaku wakil dari bapaknya yang terjun dalam pertempuran Mu'tah. Nabi antar sampai gerbang Madinah, yaitu kampung Saniyatul Wada. Karena pintu Madinah di zaman Rasul itu ada dari Kuba, ada dari Saniyatul Wada. Kalau dari arah Mekah berarti gerbangnya yaitu Kuba. Kalau dari arah Syam gerbangnya adalah Saniyatul Wada. Ya Rasul antar itu sampai gerbang Madinah, dilepas di situ. Ya. Nah ini nggak benar orang-orang ketika hijrah kok berkosidahnya kosidah Tola al-Badru itu nggak pas. Tola al-Badru alaina min Saniyatil Wada. Lah, Saniyatul Wada di sini, Mas. Gerbang Madinah ke arah Syam. Padahal Nabi itu hijrah dari Mekah masuk Madinah dari Kuba. Itu salah tempat. Kalau syair Tola al-Badru alaina min Saniyatil Wada disandingkan dengan ucapan-ucapan ahli Madinah, penduduk Madinah saat menyambut Rasul pulang dari perang Tabuk, itu benar. Karena Rasul datang dari wilayah Syam, masuk Madinah sampai Saniyatul Wada, disambut itu anak-anak itu berseru Tola al-Badru alaina min Saniyatil Wada. Sampai hari ini antum Google Map Saniyatul Wada itu masih ada. Ya. Dan ujung sama Kuba. Ya, jadi yang jelas salah itu nggak usah dilanjutkan. Itu bikin ruwetnya puzzle sirah Nabi Muhammad SAW. Udah sangat salah. Penempatannya salah. Hijrahnya Nabi terus disambut dengan Tola al-Badru alaina min Saniyatil Wada. Salah. Kalau Tola al-Badru alaina min Kuba, itu bener. Tapi kan rada aneh wae. Ya kan? Perasaan gak ngono dah kalimatnya kok. Tola al-Badru alaina min Kuba. Tapi yang benar memang seperti itu, dari Kuba Rasul itu datang, bukan dari Saniyatul Wada. Ya. Rasul lepas sambil beliau berpesan, satajiduna fiha
Wahai kaum muslimin, kalian akan mendapati, yaitu di wilayah ya, Nabi kan mintanya itu kan mereka, kan Nabi pesennya karena keingkarannya komandan dari Ghassan ya, yang membunuh siapa? Delegasi pembawa suratnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di wilayah Ma'an, Balqa, Mu'tah, Yordan hari ini, yang dulu masuk Bizantium Romawi. Ya kan, Nabi juga menyurati Heraklius ya, pemimpin Romawi, dan surat Nabi diterima dengan baik, dikembalikan dengan berbagai macam oleh-oleh. Ya, Nabi berarti kan tidak berpikir nyerang Heraklius, enggak, hanya nyerang wilayah Balqa, wilayah Busra ya, wilayah tadi Ma'an dan sekitarnya itu Mu'tah ya, karena pemimpin tertinggi, gubernurnya di situ telah membunuh delegasi. Ya, makanya nanti kaum muslimin itu nggak ngira, ternyata setelah sampai tiba lokasi musuhnya 200.000. Ya, karena mikirnya tuh separuhnya. Ya, separuhnya. Paling Romawi kan banyak, Syam banyak. Ya, tentara-tentara Romawi yang ikut paling ya 100.000 gitu. Tapi kok kenyataannya 200.000. Nah, dari mana itu 100.000-nya? 100.000-nya yaitu perintah dari Heraklius. Ya, Heraklius. Meskipun Heraklius tahu bahwa Nabi itu benar, Al-Quran itu penyempurna dari Injil, ya, tahu itu kebenaran, dan karena tahu itu Nabi, ini kalau sampai perang meskipun jumlahnya sedikit, Nabi iso diwangi malaikat. Lihat, jadi Heraklius itu kenapa kok meminta supaya menambah 100.000 pasukan dikirim dari wilayah Romawi? Itu karena itu kekhawatiran dan ketakutan Heraklius kalau nanti muslimin menang. Kan itu kan wilayahnya, daerah kekuasaannya. Lah kalau mungkin ditanya, loh kita ini bangsa besar loh, adidaya loh, mosok 100.000 lawan 3.000 aja? Oh, kamu nggak tahu, itu Nabi. Kalau Jibril ikut campur gimana itu? Mau kita 100.000 mesti bisa kan? Main ditambahi lagi 100.000 jadi ya 200.000. Ya. Ya. Jadi saat itu muslimin pun juga kaget. Wah, 200.000 belum pernah ketemu pasukan seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, satajiduna fiha rijalan fis sawami'i mu'tazilin. Kalian akan datang di wilayah yang kalian akan menyaksikan gereja-gereja. Karena wilayah Syam adalah wilayah Nasrani. Ada sawami', ada gereja-gerejanya. Berarti kan pasti ada rohib, ada pendeta. Apa kata Rasul? Kalau kalian melihat ada pendeta, ada rohib yang di dalam gereja beribadah sesuai keyakinannya, jangan diperangi, jangan dibunuh. Pesan Rasul. Ingat-ingat, pesan Rasul kalau ada rohib, pendeta, tokoh agama ngurusi tempat ibadahnya, tidak usah diperangi. Lah kok umatnya malah ngebom gereja? Ya, lihat nih, kalau sampai bertemu gereja ada rohibnya, tapi nggak ikut perang, nggak ikut nyusun strategi ngelawan muslimin, tetap ibadah aja itu dalam gereja, sudah biarin, ya, nggak usah dibunuh. Fala tata'arradu lahum wala taqtulu imra'atan wala saghiran wala basiran fanian. Begitu pula jangan bunuh para wanita, jangan bunuh anak-anak,
Jangan bunuh juga orang-orang lansia yang sudah tidak ikut perang. Masya Allah. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada istilah perang geradakan tuh nggak ada. Ada adabnya, ada akhlaknya. Dan mereka ini kan otomatis nggak ikut di kancah pertempuran, kan memang nggak ikut. Adanya di mana? Dalam perjalanan kan. Dalam perjalanan sudah masuk wilayah musuh, ada wanita nggak boleh diperangi, ada anak-anak nggak boleh diperangi, ada orang tua lansia juga nggak boleh diperangi. Perangi nanti kalau sudah berhadapan, di situ ketemu pasukan, nah itu yang diperangi. Wala taqta'u syajaran wala tahdimu binaan. Pesan Nabi yang berikutnya, jangan potong, jangan bakar, jangan patahkan pepohonan, jangan hancur-hancurkan bangunan. Masya Allah. Adab semua ini, padahal dalam kondisi peperangan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ini nasihat Nabi dan menjadi asas agama kita, di antaranya apa? Hifdzud dam, menjaga darah. Darah itu nggak boleh gampang sekali ditumpahkan, karena yang membuat bumi Allah cabut keberkahannya pertama kali dengan adanya pertumpahan darah di atas kezaliman Qabil membunuh Habil, sebagaimana yang telah kita kaji pada kajian sebelumnya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi pernah ditanya tentang hari Selasa. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumat thulatha. Nabi ditanya tentang hari Selasa. Hari Selasa itu ada apa ya Rasul? Nabi menjawab, ats-tsulatsa'u yaumad dam. Hari Selasa adalah hari darah. Hari Selasa adalah hari darah. Hari berdarah-darah itu hari Selasa. Apa maksudnya? Nabi menjelaskan, li'anna fihi hadat hawa inda hubutihi fil ardi. Karena hari Selasa adalah hari pertama kali Hawa haid semenjak diturunkan di muka bumi. Dan itu menjadi fitrahnya wanita-wanita semuanya yang menjadi Bani Adam. Jadi kalau ditanya Hawa itu haid atau enggak? Haid. Ibu kita pertama kali, ibu seluruh manusia. Haidnya kapan? Jawab, dino Selasa. Tapi mbuh legi paing kliwone enggak tahu. Ya, hari Selasa. Merujuk dari hadis Anas bin Malik tadi. Itu darah pertama kali haidnya Hawa Selasa. Yang kedua adalah darah qatala ibnu Adam akhahu, yaitu darah yang tumpah saat putra Adam membunuh saudaranya. Jadi Habil itu dibunuh di hari Selasa. Darah tertumpah di hari Selasa. Dan itu kezaliman pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat, ma min dzambin yu'ajjilullah li sahibihi 'uqubataha. Tidaklah ada dosa yang Allah akan menyegerakan balasannya di dunia kepada pelakunya. Belum di akhirat, belum hisabnya. Di dunia sudah Allah bayar kontan. Ada dosa, jangan nunggu di akhirat. Di dunia aja pasti sudah Allah balas. Cuma pelakunya itu ngerasa sadar atau tidak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-baghyu wa qati'ur rahim. Al-baghyu, bahyun zalim,
wa qati'atur rahim, dan memutus tali silaturahim. Dua dosa ini kalau dikerjakan nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia pelakunya sudah dapat balasan. Cuma bentuknya kita nggak tahu. Entah keberkahan jauh darinya, rahmat Allah jauh darinya, atau musibah-musibah yang bertubi-tubi. Itu belum di akhirat, baru di dunia. Al-baghyu, kezaliman secara umum zalim. Kalau urusannya anak dan orang tua, baghyun itu masuk pada durhaka. Kalau urusannya rumah tangga, baghyun lebih dekat dengan perselingkuhan, perzinahan. Ya, itu dosa yang Allah percepat balasannya. Yang pertama itu baghyun, wa qati'atur rahim, dan memutus tali silaturahim. Dan Qabil punya dua-duanya. Qabil punya dua-duanya. Itu ngenesnya Qabil. Zalim enggak? Zalim. Membunuh saudaranya. Durhaka enggak? Durhaka. Ke Nabi Adam. Bikin sedih orang tuh. Berkhianat dengan orang tua dengan membunuh saudaranya. Memutus tali silaturahim bukan? Memutus tali silaturahim. Ya. Makanya Allah bingung, Allah jadikan Qabil bingung puluhan tahun gitu. Hidup nggak jelas, kabur dari rumah, ya, nggak berkah hidup. Maka hati-hati, jauhi dua sifat ini, al-baghyu wa qati'ur rahim. Dan diantara ulama tabi'in menyebutkan hati-hati dari tiga hal yang bisa merusak keberkahan rumah tangga. Jangan sampai tiga perkara ini ada di rumah tangga kaum muslimin wal muslimat. Beliau sebutkan al-baghyu wal khiyanatu wat tabdziru. Al-baghyu, baghyun, kezaliman. Berarti kalau dalam rumah tangga yaitu perzinahan, perselingkuhan, tutup erat-erat. Ya. Jangan sampai terjadi perzinahan di dalam rumah tangga kita. Allah cabut keberkahannya. Yang kedua adalah khianat. Ya, adanya pengkhianatan baik suami ke istri, istri ke suami. Dan yang ketiga adalah at-tabdzir, pemborosan. Kalau tiga perkara ini ada di dalam rumah tangga, maka jangan harap ada keberkahan di dalamnya. Ya. Itu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti jangan sampai ada pertumpahan darah tanpa hak. Kalau halal dibunuh, ya itu memang syariat Allah dan Rasulnya. Perang, jihad, kisos, ya itu memang syariat Allah dan Rasulnya, dan itu pasti membawa keadilan dan maslahat. Tapi kalau selain yang dibimbing oleh syariat Allah, itu pasti merusak, bukan lagi maslahat. Itulah pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian berangkatlah pasukan sampai menuju wilayah Balqa, ya. Dan ternyata mereka sangat senang sekali. Kenapa? Karena ternyata wilayah Mu'tah itu wilayah padang pasir. Jadi nggak ada pepohonan, ada yang cuma bukit pasir, padang pasir, plong pokoknya. Itu yang pertama yang bikin kaum muslimin seneng dulu. Datang, lokasinya kok ternyata sangat dekat dengan kita, padang pasir. Berarti nggak usah bicara adaptasi, udah hafal kalau padang pasir mah orang Arab. Yang rodok cekot-cekot itu Romawi. 100.000 yang berdatang dari Romawi, itu bingung loh. Lah kok kayak gini? Asing ini. Karena biasa mereka berada di daerah Antokia atau dekat dengan Turki hari ini, udah nggak ada padang pasir. Ya, itu, waduh. Nah ini yang nanti menjadi strategi Khalid bin Walid ketika menjadi pengganti dari
3 pemimpin-pemimpin yang syahid. Ya. Maka pertempuran terjadi antara 3.000 melawan 200.000. Hari pertama, hari kedua, itu nggak ada muslimin yang jatuh jadi korban. Yang ada Romawi yang jadi korban. Padahal mereka ratusan ribu. Nah, hari ketiga ini yang kemudian Zaid bin Harisah jatuh tersungkur dan beliau syahid. Maka sebagaimana pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini apa kita baca hadisnya? Ada hadisnya itu dari riwayat Abdullah bin Umar juga. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'adal mimbar. Jadi di hari ketiga perang Mu'tah, Nabi di mana posisi? Di Medina. Nabi naik mimbar. Wa amara an yunadi as-salatu jami'ah. Nabi memerintahkan di antara sahabat untuk mengumumkan dengan seruan as-salatu jami'ah. Jadi as-salatu jami'ah itu bukan khusus untuk panggilan sholat. Dulu memang panggilan sholat sebelum ada syariat adzan. Tapi semenjak ada syariat adzan, as-salatu jami'ah itu untuk mengumumkan kumpul-kumpul di peristiwa dan kejadian yang genting. Makanya gerhana itu genting. Makanya sholat gerhana nggak pakai adzan, tapi pakai seruan as-salatu jami'ah. Idul Fitri, Idul Adha genting nggak mas? Wah, arbleh, wedus malah genting gimana? Syukuran malah itu. Ya, nggak ada genting-gentingnya. Makanya kalau sholat id tidak perlu diucapkan as-salatu jami'ah. Ya, nggak perlu. Pertama, kaum muslimin sudah tahu belum sholat idnya? Ya, MMT ini gawede nang pinggir jalan sampai khotib pukul lokasi lengkap tuh, ya kan? Jadi nggak perlu lagi ya diserukan as-salatu jami'ah. Berbeda dengan peristiwa yang kita belum tahu, gerhana belum tahu. Kan sholat gerhana kapan? Saat kita melihat adanya gerhana. Kalau melihat baru dikumpulkan orang, baru orang-orang tahu as-salatu jami'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan manusia. Beliau naik mimbar. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum an jaishikum hadzal ghazi. Maukah kalian aku beritahu informasi update terkait dengan pasukan kita, pasukan Mu'tah dalam peperangan Mu'tah. Innahum intaliqu hatta laqaul ada. Mereka telah berjalan, bahkan mereka telah berjumpa dan bertempur melawan musuh-musuhnya. Fa usiba Zaid syahidan. Maka saat ini Zaid telah syahid. Jadi sahabat di Madinah kayak Abu Bakar, Umar itu mendengar ya Rasul. Rasul tahu dari mana? Dari malaikat Jibril. Ya, jadi antum gak usah kaget hari ini kita bisa live streaming. Rasul sudah duluan live streaming Mu'tah. Yang kita nggak bisa tahu teknisnya lebih jagoan Jibril alaihissalam. Ya. Jadi Rasul Allah berikan mukjizat, nampak itu palagan Mu'tah itu. Rasul kabarkan satu persatu. Sekarang Zaid syahid. Fastaghfiru lahu, maka doakan dia. Ya. Fastaghfara lahun nas, maka sahabat yang ada di Madinah mendoakannya, beristighfar kepada Allah, ya.
thumma akhadha liwa Ja'far bin Abi Thalib fashadda 'alal qaumi. Maka seterusnya panjinya diambil oleh Ja'far, dan beliau sangat dahsyat di dalam pertempuran. Karena Ja'far itu melihat musuh begitu banyak, dan untuk memacu keberanian dan membawa uswah qudwah terhadap pasukannya, jangan sampai mundur meskipun kita cuma sedikit, maka Ja'far turun dari kudanya dibelek. Artinya apa? Saya nggak pengen pulang, kuda gue tak pateni. Artinya habis-habisan, mati-matian. Dan betul, ketika Ja'far dengan keberaniannya melawan musuh, maka ada musuh yang mampu memotong tangan kanannya yang membawa bendera. Jatuh bendera, diambil lagi dengan tangan kirinya, ditebas lagi, maka sisa dari lengannya itu yang mengapit bendera sampai Ja'far ditusuk, dan tersungkurlah beliau radhiyallahu anhu syahidan, dalam kondisi syahid. Maka berikutnya yang mengambil bendera adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Diambillah bendera itu. Abdullah melihat dua sebelumnya sudah syahid. Ya, pasukan, bahayanya kan gitu. Pasukan kalau pemimpinnya meninggal kan bisa mempengaruhi mental. Ya, wah gimana ini? Maka tadi Abdullah bin Rawahah karena penyair, maka beliau pun bersair. Belajar bicara jiwanya dulu itu. Ya nafsu illa taqtali illa tuqtali tamuti. Hadza himamul mauti qad suliyat wa ma tamannaiti faqad u'titi in taf'ali fa'lahuma huditi. Ya. Jadi yang paling masyhur adalah kalimat yang atas tadi. Ya nafsi, wahai jiwaku. Diajak bicara. Ya. Ini termasuk karakter orang beriman itu biasa ngajak bicara awake dhewe. Ya. Untuk apa? Untuk menekan hawa nafsu. Hawa nafsu itu condong pada kebaikan apa keburukan? Keburukan. Makanya Allah puji di dalam ayatnya orang-orang yang baik, yang sukses, yang beruntung, diantaranya apa? Wa nahan nafsa anil hawa. Wa nahan nafsa, itu orang-orang yang menahan nafsunya, menahan jiwanya. Berarti gimana teknisnya? Ngajak bicara, ngobrol sama jiwa. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab saat menjadi pemimpin, perutnya kerucuk-kerucuk, diajak ngomong, perut, nggak usah lapar, ya, kamu nggak bakal kenyang sebelum rakyatku kenyang. Diajak ngomong perut. Ini Abdullah bin Rawahah, jiwanya juga diajak ngomong, jiwaku, kenapa kamu takut? Kalau nggak mati di sini, mesti mati di tempat lain. Intinya mati itu nggak bakal bisa terlewati. Sekarang pilih mati mana? Mati syahid atau yang lebih rendah dari itu? Masya Allah. Tapi pakai gubahan syair. Itu yang kemudian membuat jiwanya Abdullah bin Rawahah juga akhirnya semangat lagi. Ya, menumbuhkan semangat pasukannya. Wa nahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu itu mulia sekali dan berat. Makanya kan sudah mulai ada hitungan mundur itu, Ramadan berapa hari lagi itu? 90 sekian hari lagi. Ya, Ramadan puasa itu nggak ada tandingannya.
Puasa, shaum, siam. Definisinya apa? Menahan. Definisi puasa kan menahan diri. Karena amalan-amalan yang sifatnya as-shaum, menahan, itu lebih berat. Ngempet untuk tidak melakukan maksiat, menahan dari perbuatan dosa, oh itu jihad. Ya. Makanya besar. Menahan dari amarah, jatuhnya kan sabar. Mulia, berat. Menahan dari hawa nafsu, ya, rakus, tamak, itu berat. Makanya mulia. Ya. Betul kata Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa. Nih Mas. Besok itu ahli surga dikasih makannya kapan waktunya? Kayak jadwal tiketnya surga. Kalau antum ahli surga butuh makan minum kapan saja kan bisa. Tapi sebetulnya ya makanan-makanan surgawi itu ya, diberikan tiap pagi dan sore. Tiap pagi dan sore. Kenapa kok waktunya pagi dan sore? Apa ini yang melandasi munculnya rumah makan Padang pagi sore? Akhirnya muncul kompetitornya siang malam. Karena jadi zikirnya orang beriman pagi sore itu yang membawa syafaat di hadapan Allah. Puasa juga sama. Puasa itu bisa membawa syafaat kepada sahibuha, pelakunya. Ya Allah, dulu dia menahan lapar, haus, ya, semua pembatal-pembatal puasa karenamu. Maka muliakan dia, masukkan dia ke surga. Itu puasa membawa syafaat. Zikir pagi petang termasuk seperti ini kajian ini bagian dari zikir. Zikir pagi, wah itu bisa membawa syafaat besok di akhirat. Ya Allah, muliakan orang-orang itu dulu ya Allah. Bersubuhan ngrungokne kajian sirah menah ya Allah, meskipun teklak, tekuk, meskipun rada angop gitu. Ya kan? Ya Allah, syafaatilah ya Allah, ya kan? Masukkan ke dalam surga. Tuh, di antaranya itu nanti itu kaleidoskopnya nanti itu. Ya, di surga. Kenapa? Karena menahan diri di waktu pagi dan sore. Menahan dari lelahnya, capeknya, ngantuknya. Ya, sore juga demikian. Ya. Makanya pentingnya itu wa nahan nafsa 'anil hawa. Berikutnya, maka Rasul kemudian melanjutkan hadisnya. Ishhadu lahu bisyahada. Saksikan mereka telah menjadi orang-orang yang syahid. Fastaghfiru lahu. Mintalah ampunan untuk mereka. Tsumma akhadha liwa'a Abdullah bin Rawahah. Fa asbahat qadamaihi hatta usiba syahidan. Fastaghfiru lahu. Abdullah bin Rawahah pun juga demikian. Jatuh tersungkur dan beliau pun syahid. Kemudian Nabi melanjutkan, "Tsumma akhadha liwa Khalid bin Walid wa lam yakun minal umara." Sekarang, jadi sahabat itu mendengarkan langsung juga. Sekarang bendera diambil oleh Khalid bin Walid, padahal dia bukan pemimpin. Maksudnya tidak dipilih menjadi komandan. Ya. Walam yakun minal umara huwa ammara nafsu. Tapi beliau itu mengambil karena inisiatif dari yang lain sebelumnya, kemudian beliau pun akhirnya mengambil keputusan itu, yaitu menjadi komandan. Jadi ketika benderanya Abdullah bin Rawahah jatuh, itu diambil sebetulnya oleh salah seorang sahabat namanya Thabit Al-Ansori. Terus ya sudah, kan mereka dapat pesannya Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawahah.
Sudah. Nah, sekarang ini tiga-tiganya sudah syahid. Siapa terus? Mari ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini bendera kasih siapa? Bendera kasih siapa? Kata mereka, kamu aja lah. Tapi sudah, kamu. Enggak, saya enggak punya jiwa kemiliteran. Sampai berjumpa dengan Khalid, dikasih bendera ke Khalid. Khalid, loh, saya bukan komandan kalian. Enggak. Kamu lebih paham di antara kami tentang militer. Meskipun 20 tahun kafir dalam militer jahiliyah, tapi sekarang meskipun baru 3 bulan usia keislamannya, tapi dilantik oleh kaum muslimin di Mu'tah, beliau mengambil panji kaum muslimin. Akhirnya Khalid pun menjadi pemimpin. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma huwa sayfun min suyufika fangsurhu. Ya Allah, dia adalah pedang dari pedang-pedangmu, maka tolonglah dan menangkan dia. Jadi label status siapa? Khalid menjadi Saifullah itu di peristiwa Mu'tah. Ya dalam hadis ini. Nanti ketika Khalid datang, Nabi memujinya dengan anta saifun min suyufillahil maslul. Engkau adalah di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Ya, jadi kemuliaan Khalid dengan gelar Saifullah, pedang Allah, itu terjadi di peristiwa Mu'tah. Dan bagaimana nanti strategi yang tidak biasa yang diambil oleh Khalid sehingga menjadikan Romawi kalang kabut dan heran. Ini tidak seperti biasa dari pertempuran dengan orang-orang Islam. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.